Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa salatu wassalamu ala hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa dhurriyyatihi wa qul sahana wa rajuluna li shay'in نفعنا الله بعلمه وبرحمته وبأسراره شهد الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم bahwa idan hujjatun wa burhanun wa tawdihun wa bayanun fihi lil muslimina izzatun wa karamatun wa lahum fihi najatun wa salamatun ila akhirih. Bahwa mangka utawi apa kitab, bahwa mangka utawi kitab iman ing dalem nalikane radda fihi muallifuhu niluhur wonten bahwa mangko tawi kitab ing dalem nalikane radda fihi muallifuhu ala dalalatil mubtadi'in al-katibin hujjatun iku minangka hujjah wa burhanun lan dalil atau bukti wa tawdihun lan keterangan wa bayanun lan penjelasan fihi kang iku tetep ing dalam kitab lil muslimin tumrapa wong Islam izzatun utai kemuliaan wa karamatun lan tegese kemuliaan walahum lan iku kedua muslimin fihi ing dalam kitab najatun utawi keselamatan wassalamatun lan tegese keselamatan. Karena apa? Qad haqqaqa krana teman-teman wis nahqiq atau nyataaken fihi dalam kitab muallifu sapa pengarange kitab al-aqaidah biro-biro akidah as-sahihata kang sahih ala tariqati ahli sunnati ingatase jalan atau metodologi ahli sunnah wal jamaati lan jamaah. Karena dalam praktiknya muallif menuliskan kitab ini sebagai penolakan terhadap kesesatan ahli bid'ah yang sudah banyak membuat kebohongan yang sudah menyamarkan antara ibadah kesesatan yang sudah melempar jauh, sehingga menurut kitab ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah wa burhan, sebagai hujjah ataupun dalil penjelas atau penerang, di mana bagi setiap muslim dalam kitab ini ada sebuah kemuliaan, ada sebuah keselamatan. Karena dalam kitab ini muallif sudah mentahqiq, sudah memberi penyataan yang namanya tahqiq itu dalam beberapa definisi. Tahqiq itu menyatakan bahwa hukum berdasarkan dalil-dalil yang konkret. Jadi tidak sekedar menyatakan wah ini hukumnya A, ini hukumnya B, ini hukumnya C, tapi pernyataan sebuah hukum itu dilengkapi dengan dasar-dasar sebuah dalil, itu namanya tahqiq. Nah, di sini dalam kitab ini mu'allif ya Mbak Hashim itu sudah mentahqiq dalam kitab tersebut beberapa akidah sahihah, akidah yang sahih berdasarkan ideologi ahli sunnah wal jamaah. Wa ma'syarul muslimin al-yawma istadda hajatan ila dzalik. Wa ma'syarul muslimin utawi golongane piro-piro wong Islam
Al-yawman dalam dinaki ya asyaddu banget apanya hajatan kedua iladzalika maring mengkono-mengkono kita. Nah, orang-orang Islam tentunya di zaman sekarang itu sangat butuh sekali tentang kitab ini. Kita perlu mengetahui ya sebagai dasar landasan kita, khususnya kita sebagai warga Indonesia yang seringkali amaliyah kita ditentang oleh sebagian orang. Waqadis talatolan teman-teman campur, waqadis talatolan teman-teman campur fihim ingdalan muslimin al-afadilu apa sapa pira-pira wong utama bil aradili lawan pira-pira wong asal wal tabasa lan serupa campur ya iltibas alaihi mengatasi muslimin al-haq wa kang hak bil batil lawan kang batil kata saudarolan munggah atau maju kata saudarolan maju lil fatwa maring fatwa sapa kulo jahilin saben-saben wong bodoh miman nyatane saking wong yak suruh kang cendek idrakuhu apa panemune nah ya pemahamannya seseorang anfahmi kitabillah ta'ala saking memahami kitab Gusti Allah ta'ala wa sunnati rasulihi lan sunnah rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala wajah mangka tetap bagi orang Islam tentunya di zaman sekarang kitab ini jelas sangat dibutuhkan ya. Artinya mereka orang-orang Islam yang memiliki perhatian khusus terhadap amaliyah kesahihan amaliyahnya karena bahwa kita tafsirul afadil zaman sekarang wong modal udeng-udeng karo jubah wis diundang ustaz wis diundang kiai modal sumur bangun ya habib lah wis hampir wong pinter karo wong bodoh iki wis kaya nglaka bedane. Sing pinter kadang-kadang lakoni penggawean sing ngatokna kebodohane, si bodoh kadang ngatok-ngatokna pinter. Kalau tak bahasa alim hak bil batil, kebenaran kebatilan hampir bercampur. Wata saudara terlebih yang berbahaya lagi, wata saudara fatwa kulul jahil, wong bodoh wis pada wani-wani maju memberikan fatwa. Di antara mereka justru memang yapsuru idraku wa anfahmi kitabillah ta'ala, padahal sangat jauh sekali idraknya dalam memahami kitab Allah. Jangankan tafsir, dengan sekian banyaknya tafsir apalagi mungkin terjemah saja itu mereka masih belum bisa menguasai. Jangankan memahami makna artinya, membaca saja kadang-kadang mohon maaf masih banyak yang masih belum bisa baca Al-Quran, tapi kemudian dengan lantangnya mereka berani memberikan fatwa, berpidato ke sana kemari, berceramah sana. Wa sunnati rasulihi, juga termasuk mereka masih lemah memahami hadis-hadis Rasul. Baca maka tekal kitab apa kitab, maka datang kitab ini bil idahi kelawan keterangan ya, penerangan watadqiq lan penjelasan hal-hal yang detail tadqiq wa'idan halahadro anit talbis saking baur atau sehingga terjadi percampuran watazwiqi lan berlebihan berlebihan dia bada'idu supaya pada maturi sapa muslimin an mawaqi'il jahil saking pira-pira bumi bane kebodohan wadolali lan kesesatan wajakunulan ana sapa muslimin muwaffiqina iku oleh pitulung kabeh fil aqwali ing dalam pira-pira ucapan wal af'ali lan pira-pira penggawean. Nah, kitab ini datang dengan membawa penjelasan, membawa keterangan hal-hal yang sifatnya itu detail dan juga jauh dari talbis wa tazwik,
tidak berlebihan, terlalu bertele-tele. Tujuannya apa? Supaya orang-orang Islam terjauh dari mawaqi'il jahli wad dolal, dari lembah-lembah kebodohan, lembah-lembah kesesatan, sehingga wa yakunu muwaffaqina fil aqwali wal af'al. Orang-orang Islam akan senantiasa mendapat taufik dalam perkataannya juga dalam perbuatannya. Keyakinannya juga baik, ya, ibadah amaliyahnya juga baik, terlepas dari kesesatan. Wa kaifalan hale kaya pora. Wa kaifala hale kaya pora. Bagaimana tidak? Waqad kana ing hale teman-teman anak. Mu'allifu sapa mu'allifi hadal kitab, ya, pengarang kitab iki al-alamatu rupane al-alama sing banget alime Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, iku min akabiri ulama'i Indonesia, iku setengah saking penggedene ulama Indonesia. Wa min muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama'i, lan setengah saking pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya, bagaimana tidak, ya, pengarang kitab ini Al-Allama Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari adalah termasuk min akabir ulama Indonesia pada saat itu, ulama besar yang ada di Indonesia. Bahkan beliau adalah muassis, ya, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Apa itu Nahdlatul Ulama? Wahya utawi Nahdlatul Ulama jam'iyatun iku jam'iyah ma'rufatun kang den kinawurwi bi quwwati tamassukihim, kelawan kuwate jecekelane jam'iyah, bi quwwati tamassukihim, kelawan kuwate jecekelane jam'iyah, bi sunnati khatamin nabiyyina, kelawan sunae pungkasane piro-piro nabi rupane Kanjeng Nabi Muhammad, wa syiddati i'timadihim, lan bangete kumandel ya kepercayaan, keteguhan jam'iyah ala khittati aslafi ngatasé khittah ulama salafe jam'iyah as-salihina kang salih kabeh, as-salihina kang salih kabeh. Nahdlatul Ulama adalah jam'iyah yang ma'rufah, yang syhur, yang terkenal bikuwati tamassuki bisunnati khatamin nabiyyin, sudah terkenal dengan kuatnya pegangan mereka, ya, jam'iyah dengan sunnah Rasul, wa syiddati i'timadihim ala khittati aslafihim as-salihin. Ya, Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah juga jam'iyah yang memiliki keteguhan yang sangat kuat dalam hal khittah ulama salaf. Tidak selalu melenceng, tidak pernah lepas dari khittah ulama salaf. Jadi siapapun min madhahibil arba'ah itu menjadi referensi, ya, ulama-ulama di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Fajazallahu ta'ala mu'allifahu khairan katsira, fajaza muga males maring balesan sapa Allah Gusti Allah taala mu'allifahu ing pengarange kitab niki bales khairan ing kebagusan katsiran kang akeh, wa ghafara lan muga ngampura Allah lahu maring mu'allif wal usulihi lan pira-pira putrane mu'allif wa furu'ihi lan keturunane mu'allif. Annahu satemene kelakuan kana ana satemene Gusti Allah, karena ana iku Allah, karena iku ana sapa Allah ghafarun iku datang akeh ngampurane. Doa untuk mu'allif mudah-mudahan senantiasa mendapat kebaikan, mudah-mudahan beliau mendapatkan ampunan dari Allah, keturunannya, putra-putranya juga. Wa nafa'a bihi, muga paring manfaat Allah bi kelawan kitab, wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira bihi kelawan muallif, wa bi ulumihi lan kelawan pira-pira ilmune muallif al muslimina kang muslim al muslimina ing pira-pira muslim. Mudah-mudahan beliau Hasyim
beserta ilmunya bisa memberikan kemanfaatan untuk kita orang-orang muslim. Wa ja'ala lan mugandadakan Allah amalahu ing amaliyah muallif min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, dadakan ing setengah saking nguripi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza utawi kiki hadza ay ifham hadza ay ifham hadza, pahamilah ini, dah pahami niki. Jadi ini doa untuk muallif ya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebaikan, diampuni dosanya, keturunannya, termasuk ilmunya juga bermanfaat untuk kita semua. Ya saya kira sudah pasti ya, karena namanya sampai sekarang masih kita sebut, karangan-karangannya juga masih pelajari, banyak sekali ilmu-ilmunya yang kemudian dipakai oleh ulama-ulama zaman sekarang. Itu jelas menunjukkan kemanfaatan ilmu ya. Jelas itu menunjukkan kemanfaatan ilmu. Wassalamualaikum bukan paring rahmat sapallah Gusti Allah ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad, wa ala alihi ing atase keluargane kanjeng sahbihi lan sahabat kanjeng Nabi Muhammad, wasallama lan muga paring selamat sapa Allah sallallahu wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, lan utai sekabehane puji iku lillahi iku minangka duwe kagungane Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Takbiran 1 Rajab 1418 kata bau Sabtul Mu'allif Muhammad Husam Hajat yang mencatat, yang menulis ini keturunan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukran ala nawalih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, amma ba'du. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi kedua kagungannya Allah, syukran krana nyukuri ala nawalihi ing atase pira-pira peparinge Allah. Alhamdulillah sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat Allah. Artinya alhamdulillah itu bagian dari sekian banyaknya metode dalam rangka bersyukur kepada Allah. Dan dalam tafsir Al-Fatihah, alhamdulillah itu termasuk kalau secara lafaz alhamdulillah itu ya level terendah orang bersyukur. Lamban alhamdulillah tok sing modal santen ya, kadang ngomong alhamdulillah itu turun karuan artinya alhamdulillah iya kurang kadang tuh mantap iya karena kebiasaan tok alhamdulillah artinya tambah hambiar gitu. Mana level terendah bersyukur itu bikali alhamdulillah, walaupun secara makna alhamdulillah itu lebih daripada kalimat alhamdulillah itu sendiri. Wassalatu ta'i tambah rahmat ta'dim wassalamu lan tambah keselamatan ala sayyidina kunu kain atasnya bendoro kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi Muhammad, wa ba'du lan indalem sawise basmalah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa hadha mangka utawi kiki kitab iku kitab auda'tu kang nitipaken sapa ingsun, audak tukang nutipaken, audak tu nitipaken ya, wadiah itu kan titipan. Audak tukang nitipaken insun fihi ing dalam kitab syai'an ing suci-wici, syai'an ing suci-wici min hadisil mauta, saking cerita-cerita wong kang mati atau hadis-hadis wong kang mati, wa asyratis saati lan pira-pira tandane dina kiamat, wa syai'an lan suci-wici minal kalami saking ucapan ala bayani sunnah ing atase penjelasan tentang sunnah wal bid'ati lan bid'ah, wa syai'an lan suci-wici minal ahadithi saking pira-pira hadis because di nasihah lawan ngejak gawe pitutur. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah al-karimi kang mulia amudu
ndawaaken sapa ingsun aku fal ibtihali ing epek-epeke andap asor dep-dep artine ndonga kepada Allah yang maha mulia. Aku panjangkan tanganku dalam berdoa ayang fa'a ing yento awi manfaat Allah bihi kelawan kitab nafsi ing awak dheweke ingsun wa amsali lan pira-pira sepadane ingsun minal juhali saking pira-pira wong bodho. Ya sing nulike Bapak mu'alif sing matur niki mugi-mugi kitab niki bisa gawe manfaat khususnya kanggo awake dhewe, kanggo sepadane mu'alif termasuk minal juhal wong-wong sing dianggap bodoh. Wa ya ja'alal mukandadiaken Allah amali ingsun khalisan ingkang murni liwajihi maring araih Allah al-karimi kang mulia. Muga-muga amalku ya termasuk kitab ini dijadikan amal yang khalisah, amal yang murni liwajhihil karim untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu sekarana satemene Allah jawadun iku dat kang akeh lomane, raufun tur dat kang akeh welase, rahimun tur kang akeh asihe. Wa hadza awanu syuru'i fil maksud wa hadza utawi ku awanu syuru' ai hadzal hal ya keadaan iki wa hadza utawi ku awanu syuru'i iku mangsane tumandang fil maksud ing dalam tujuan bi'aunil malikil ma'bud kelawan pitulung saking dat kang rajani al-ma'budi kang den sembah. Dan inilah akan dimulai dijelaskan tentang maksud dari penulisan kitab ini. Bi'aunil malikil ma'bud faslun utawi kiana pasal fi bayani sunnatin dalam nerangaken sunnah wal bid'ati lan bid'ah. Sunnah niku nopo, bid'ah niku nopo. Ora kok tinggal dina ngucap sunnah malam Jumat sunnah Rasul sunnah Rasul malam Jumat. Ki anggaran kulo mama dede dumong. As-sunnatu tawi lafadz sunnah bidhammi lawan domah wa tasdid lan tasdid as-sunnah. Anggreng lakatas dite sanatun mama bil fathi ya ta'alun artinya. Anggreng sunatun ya berarti sunat. Lakan lakatas dite. Kama qala kaya keterangan qala kang sampun ngendika ing masapa Abdul Baqa fi kulliyatin dalam kitab kulliyah Abdul Baqa mengatakan dalam kitabnya yang namanya kulliyah tentang sunnah itu apa. Lughatan munggu lughat at-tariqatu iku dalan. At-tariqatu iku dalan. Walau ghairu mardiyatin senajan ora diridoni. Jadi sing ngarani sunnah iku dalan. Dalan kan maksudnya duduk dalan jalan, duduk metode atau apalah. Tariqah ya. Metode berpikir. Sekalipun itu tidak diridhoi. Oke, metode apapun ya, kalau secara bahasa itu namanya as-sunnah. Baik diridhoi ataupun tidak. Wa syar'an lan mungguhe syariat. Iku ismun iku jeneng aran li tariqati maring dalan atau tariqah al-mardiyati kang den ridhoni. Al-maslukati kang den ambah fitini dalam agama. Salakaha kang ngambah ha ing tariqah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ghairuhu atawa liyane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam miman nyatane saking wong wa kang utaiman iku alamun iku kang alim kabeh fitini dalam agama
alamun iku wong alim-alim kabeh fitini dalam agama ke sahabati kaidene sahabat radhiyallahu anhum. Nah, kalau menurut syariat, menurut istilah, yang namanya sunnah itu nama sebuah manhaj, ya, metode berpikir, ya, yang diridhoi, yang sudah dijalankan, yang sudah dilakukan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang berpengetahuan tentang agama, diantaranya adalah para sahabat. Jadi ini namanya sunnah. Jadi bisa disebut sunnah ketika manhaj itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian manhaj ini tentang sebuah agama, bukan metode-metode mancing atau nanam bawang umpamanya yang lain, tapi intinya tentang sebuah agama. Tentang agama yang sudah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat. Maka ada namanya sunnah itu, ya, qaulun nabi wa ashabihi, ya, bisa disebut juga ucapan-ucapan nabi, perbuatan-perbuatan nabi, ketetapan nabi. Itu juga dalam ulumul hadis. Qauli sallallahu alaihi wasallam, dasar dari pendapat Abul Baqo ini dari dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum tepana sira kabeh bisunnati kelawan lampahan ingsun, ya, tindak lampahe ingsun, tariqoe ingsun, sunnahe ingsun, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan sunnahe khulafa'ir rasyidin, para khalifah sing oleh pituduh kabeh mimbah di saking sawise ingsun. Nah, dari hadis inilah kemudian Abul Baqo, ya, berpendapat tentang definisi sunnah secara syar'an. Alaikum bisunnati, tetaplah diri kalian semua bisunnati untuk mengikuti sunnah-sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan sunnah-sunnah sahabat khulafa'ir rasyidin min ba'di setelah. Wa urfan lan nunggueh urf, ya, adat. Ada juga sunnah, ya, ada juga sunnah berdasarkan adat. Dari sisi adat itu apa? Ma'iku perkoro, ya, isinya perkoro mau ya dalan. Wadoba kang langgengaken alihi ngatese ma sapa muktadan, wong kang den anuti, wong kang den anuti nabiyan iku nabi, kana ana sapa muktadan awalian atau wali. Atau menurut pengadatan, ya, secara adat sunnah itu sesuatu hal, ya, manhaj, metode yang sering atau memang berlaku dilakukan oleh para pemuka, orang yang diikuti, para pemimpin, baik itu nabi ataupun wali. Sehingga ketika kemudian ada satu amaliyah, bentuknya itu umpama zikir atau amaliyah fisik atau yang lainnya yang dilakukan oleh sosok wali, ya, yang diakui kewaliannya, itu maka juga dalam hal atau dalam segi urf, ya, dari segi adat atau urfan itu bisa disebut sunnah. Jadi tinggal kita menilainya dari sisi apa, apakah dari sisi lughat, apa dari sisi bahasa, apa syariat, apa dari sisi urfan. Jadi tanyakan dulu supaya tidak salah paham. Wasunni utawi lafat as-sunni mansubun iku dinisbataken ila sunnati maring sunnah. Khudifa dan buang opo atta utali nisbati krono an nisbah, nisbat. Kemudian ada kita mengenal istilah as-sunni, ya, sunni itu orang-orang yang mengikut atau pengikut ahli sunnah wal
wal jamaah. Karena apa dinisbatkan lafaz sunni itu dari sunnatun kemudian dinisbah tambah ya nisbah. Lah untuk menambahkannya nisbah terlebih dahulu tak tanisnya dibuang, as-sunnatu menjadi as-sunni. Nah, al-jinnatu jin, tapi umpama makhluk bangsa jin berarti al-jinni. Wal bid'atu saniki bid'ah, wal bid'atu ta bid'ah kama kaya keterangan pola kang sampun ngendika sapa Syekh Zaruk Syekh Zaruk fi Uddatul Murid ing dalam kitab Uddatul Murid. Syara'an ing dalam syariat iku ihdasu amrin iku nganyar-nganyari perkara fitini ing dalam agama, fitini dalam agama, yusbihu kang nurupani apa ayakuna apa yento ana apa amrin apa ayakuna yento ana apa amrin iku minhu saking adin, iku minhu saking adin. Walaysa ing hale ora ana apa amrin, walaysa ing hale ora ana apa amrin iku minhu saking adin. Sawaun kana padha ana apa amrin iku bisurati iku kelawan bentuke au bil haqiqati atawa kelawan hakikate. Nah, menurut Syekh Az-Zaruk dalam kitab Uddatul Murid bahwa secara istilah secara istilah yang namanya bid'ah, kalau secara bahasa ya suatu hal yang baru lah itu bid'ah. Ya. Kalau secara syariat menurut pendapat Imam Syekh Zaruk, ihdasu amrin fiddin yusbihu ayakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurah aw bil haqiqah. Jadi inovasi di dalam agama, membuat inovasi di dalam agama yang mana seolah-olah itu sebuah agama berprinsip pada agama ayakuna minhu padahal walaysa minhu, padahal itu bukanlah bagian dari agama. Jadi inovasi lah durung ana lho model amaliyah kayak ngene iki model laka, akhirnya gawe anyar ya. Seolah-olah kayak agama dari agama padahal tidak ada dasar dari agama, itu namanya bid'ah. Entah itu sebuah inovasinya itu dalam bentuk ataupun dalam hakikah. Dalam bentuk ya umpama apakah seperti orang sholat, apakah seperti orang berzikir, apakah seperti orang dalam hakikatnya, apakah kemudian diselipi keyakinan tertentu ya, kayak kemudian ada syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ali umpama ditambah kayak wong Syiah, atau kemudian apalah itu tentang sebuah keyakinan tertentu ya. Maka kemudian ya mohon maaf ya keyakinan orang tentang satu hal ya yang justru sebetulnya bertentangan itu juga bisa disebut dengan bid'ah. Meyakini apa padahal dalam hal tauhid keyakinan agama Islam itu sebetulnya bertentangan, itu juga bisa disebut bid'ah dalam hakikah. Ada juga kemudian yang berbentuk wong sholat umumnya kita yang kenal dari turun temurun guru-guru kita mengajarkan kalau rukuk itu ya kita berkungkung ya, kemudian tangan kita memegang lutut satu. Ada yang tidak memegang lutut juga nggak apa-apa, tapi kita kemudian berinovasi apalah karo ngepakna tangannya dia hari mulai sing tahiyat jendika terus muter-muter ta ya ana pendapat sing mengono itu tutup bid'ah. Sing yang bid'ah mungkin pas asyhadu an la ilaha illallah mau jadi kancane. Tapi anggaran sing mana ana sing dhuwur, ana sing muter-muter,
itu memang furu'iyah, ada beberapa ulama, ada beberapa perbedaan pendapat ulama dalam hal itu, jadi nggak perlu dipermasalahkan. Termasuk Allahu Akbar, takbir, ketika takbir ada yang kemudian lurus di atas pusar, ana sini sore karena keli, ana sini tengen, ana sini kiwa, ana sini berbelas tangan ora di selandok-selandok najan. Kalau itu furu'iyah, itu ada beberapa pendapat ulama yang memang mengatakan sedemikian. Nah, mama wong kok gawe-gawe apalah ning sujud atau ning ruku, iki contoh, salah satu contoh dalam salat. Bisa mungkin dalam haji donge sa'i kayak gini jenenge sa'i lari-lari kecil, tapi ke maraton apa-apa umpama estafet apa kepribadian umpama. Nah, itu bid'ah. Seolah-olah kemudian diserupakan ini bagian dari agama, padahal tidak ada dasarnya dalam agama. Ya, untuk mengidentifikasi itu agama atau bid'ah, ya kita perlu ilmu, kan? Kita bisa mengetahui ketika kita tahu dasarnya, usul fikihnya paling tidak kita ngerti. Lalu tahlilan itu kenapa kemudian sebagian orang kok ngotot disebut bid'ah? Tapi kita yakin, walaupun yakinnya karena kiai ini itu ya tahlilan ya kan. Padahal lamun kongkon hujah apa, burhan, dalilnya apa, ya kita kan nggak tahu. Dalilnya apa sampean? Kiai nyong. Dalilnya meluk ya, kiai itu pak, istilah dalilnya ya. Nah iya kan, kenapa kemudian tahlil disebut bid'ah? Sebagian orang mengatakan demikian, tapi kita manut kiai, nah ini bagian dari agama, karena di dalamnya terdapat qiraatul Quran diperintahkan dalam Al-Quran. Zikir, fadzkurullah azkurukum waskuru ala ni'ami yazidkum. Dalam hadis dalam Al-Quran diperintahkan, cuman ada kemasan, dikemas dalam bentuk jam'iyah, dalam bentuk perkumpulan, kemudian disebut bid'ah, tapi bid'ah hasanah karena memiliki dasar dalam syariat. Nah, dasarnya apa? Mau hadis Rasul, Al-Quran memerintahkan untuk membaca Al-Quran, kemudian kumpul-kumpul kayak gitu, silaturahmi, dan silaturahmi juga diperintahkan. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdasa, man udesapane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalam perkara kita. Hadza rupane kiki amr, artinya amrina iki tentang syariatku, ma ing perkara ing perkara laisa kang ora ana apa iku minhu saking amrina. Jadi barang siapa yang membuat-buat tentang agamaku, ya, yang hadza, yang sudah jelas ini, membuat sesuatu hal yang baru, laisa kang ora ana apa iku minhu saking amrina, yang mana tidak ada dasar dari syariatku, bahwa mangkau tema Raddun ikut tolak. Silakan sampai membuat macam-macam inovasi dalam hal syariah, nggak apa-apa, asal harus ada dasar syariatnya. Kita kemudian membuat madrasah, jangan kan Nabi akan madrasah. Menusul fikih madrasah itu ada yang mengatakan kemudian sebuah bid'ah hasanah. Ada yang mengatakan bukan bid'ah, itu kias. Ada juga yang mengatakan hal lainnya, itu artinya mereka para ulama melihat dari sisi apa, ya, yang kemudian bisa disangkan dengan dasar syariatnya. Apakah dari sisi kemanfaatan madrasah itu li ta'limil ilmi, atau karena di situ ada li ta'limil Quran, kemudian macam-macam. Nah nanti kalau sudah ketemu ini bid'ah, kemudian bid'ahnya bukan bid'ah dolalah, bid'ah hasanah, nanti bid'ah pun terperinci, terklasifikasi, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada juga yang
mubah. Waqad bayana wa qawlihi lan dawa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'atun utai saben-saben kang anyar bid'atun iku bid'ah. Nah, ini dasar lagi dari hadis Nabi bahwa setiap sesuatu yang baru yang diperbarui ya, itu bid'ah. Iya, ini bisa sebagian ulama mengatakan ini hadis ini hadis menunjukkan makna umum. Jadi setiap hal yang baru ya disebut bid'ah. Bid'ah dalam segi bahasa. Segala sesuatu yang baru disebut bid'ah. Mari saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kan dalam ayatnya badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi dengan bahasa badi'us samawat. Badi' itu berarti pencipta tapi inovasi. Karena apa? Allah menciptakan langit dan bumi tidak melalui sebuah contoh. Disampaikan umpama gawe bakso, misalnya si nyontoi pirang-pirang bakso resep yang boleh di YouTube, tutorial pirang-pirang, wis ana sing di sini gawe bakso. Itu karena kolako, ya. Tapi anggreng sampean gawe inovasi apa? Nah, ini baru ini, ya. Turun anan ning alam dunia kayaknya. Barangnya berdiri bid'ah. Fa'ile badi'on inovasi ya, wong sing berinovasi ya fa'il. Perbuatannya disebut bid'ah. Waqad bayana lan teman-teman jelasaken sapa ulama rahimahumullah, muga paring rahmathum ing ulama sapa Allah Gusti Allah. Jelasaken anal makna ing maknane fil hadisaini dalam hadis loro al mazkuraini kang den tutur karo iku raji'un iku balik litaghyiril hukmi maring ngawahaken hukum, litaghyiril hukmi maring ngawahaken hukum bi'tiqadi ma lawan nyebutaken perkara laisa kang ora ana apa bikurbatin iku ibadah, bikurbatin iku ibadah nyebutaken kurbatan ing ibadah la mutlakil ahdasi ora mutlake piro-piro penggawean atau ya kejadian. La mutlakil ahdasi ora mutlake piro-piro penggawean atau peristiwa. Ulama ya, itu menjelaskan bahwa makna dua hadis di atas raji'un litaghiril hukmi bi'tiqadi ma laysa biqurbatin qurbah la mutlakil ahdas. Itu artinya apa? Bahwa kedua makna dari kedua hadis itu balik ya, kembali litaghiril hukmi dalam rangka merubah, menguahakan hukum, merubah sebuah hukum dengan meyakini sesuatu yang bukan ibadah dijadikan sebuah ibadah. Itu namanya bid'ah. La mutlakil ahdas bukan secara umum setiap peristiwa, enggak. Artinya tahlilan, zikir bareng-bareng, manakiban itu bukan termasuk itu. Jadi dua hadis itu untuk perubahan sebuah hukum dengan meyakini sesuatu yang sebetulnya bukan ibadah tapi diyakini ibadah. Tapi kalau umpama tahlilan, manakiban atau umpama berjanjinan, nuludan karena memiliki dasar dalam syariat, maka tidak tergolong ke hadis tadi, tidak masuk kategori yang ada di dua hadis tersebut. Nah, jelas nih maksudnya nih. Ya kan hadis itu ada yang maknanya am, ada yang maknanya khos, gitu kan. Kalau secara umum ya kok berarti kabeh pokoknya sini zamannya Kanjeng Nabi lah kayak karena bid'ah, madrasah, ya.
mimbar masjid, beduk, sound system, lan liyane hari santri nguludan manakiban wis pokoke rejeban lak kabeh kuwi zamane Kanjeng Nabi. Ini bid'ah kabeh. Nah, makanya kan mereka memaknai hadis secara letterlek atau ya tidak melihat konteksnya. Tidak melihat apakah ini hadis khas, apakah ini maknanya am atau yang lainnya. Sehingga seolah-olah semua yang tidak ada dalil secara nyata di dalam hadis atau Al-Quran disebut sebagai bid'ah. Tidak melihat ya esensi dari setiap peristiwa itu, umpama ini muludan esensinya apa, esensinya seperti apa. Nah, esensi itu kemudian dihubungkan dengan dalil Al-Quran atau hadis sesuai apa tidak. Kalau sesuai ya bukan bid'ah, kalau tidak sesuai baru itu namanya bid'ah. Tapi mereka yang mengatakan segalanya itu bid'ah kan memahami yang namanya itu cuma satu, ya bid'ah itu ya sesat wes sudah. Mereka tidak meyakini adanya bid'ah hasanah, tidak meyakini adanya bid'ah. Padahal dalam salah satu hadis Sayyidina Umar berkaitan dengan tarawih itu kan sudah jelas apa nikmatul bid'ah hadihi, senikmat-nikmatnya bid'ah itu ya kiye salat tarawih. Salat tarawih bid'ah loh. Namanya macam-macam. Nabi itu cuma sekali salat tarawih berjamaah. Karena apa? Karena takut diwajibkan. Dan salat tarawih kemudian rame-rame dilakoni bareng-bareng itu ning zamane Sayyidina Umar. Maka kemudian Sayyidina Umar itu yang ngomong ngoten niku. Nikmatul bid'ah hadihi. Nikmat-nikmate bid'ah yo kiye tarawih berjamaah. Surat pedang terus idqat tanawalat husyari'atu biusuliha idqat tanawalat karena teman-teman merkoleh hu ing ma apa syari'atu apa syari'at biusuliha kelawan dasar-dasar syariat kaya kunu mangka ono apa ma iku roji'an balik ilaihi maring syariat au bifuru'iha atau kelawan cabang-cabangnya syariat. Bayakunu mangka ana apa maiku makisan iku dan biasakan alaiha ing atase syariat. Kalau memiliki dasar baik dari sisi usulnya ataupun furu'nya yaitu bukan bid'ah melainkan makisan alaiha. Kalau ngendika sapa zaru kama wa mawazinuha salah satun utawi timbangane bid'ah salah satun iku telu. Jadi ukuran bid'ah kena telu. Al-awalu tekang pertama iku ayung zoro apa yang dalam perkara al-muhdasi kang dan anyar-anyari. Yang pertama bisa dilihat dalam hal atau dalam sesuatu yang baru itu, artinya perbuatannya. Fa'in syuhida atau fa'in syahida maka lamun nyakseni lahu maring muhdas niku perkara sing anyare apa mu'dhamu syariati apa agung-agunge syariat wa asluha lan asale syariat pale sama karo ana apa muhdas iku bid'atin iku bid'atin iku bid'ah. Jadi ketika kemudian perbuatan itu ternyata disaksikan ya oleh syariat, artinya disaksikan itu memiliki dasar dalam sebuah syariat ataupun usulnya dalam cabang bangsa, ya maka bukan termasuk bid'ah. Salah satu contoh ya zikir jamaah. Zikir jamaah itu kan memang kamu nimbang dalam secara
eh, eksplisit ya, secara jelas dalam Al-Quran, dalam hadis memang tidak dijelaskan. Malah berzikirlah berjamaah di dalam sholat atau di dalam hadis belaka. Tapi kita seringkali mendengar ketika Allah atau dalam hadis Nabi itu menyuruh kita untuk berzikir pakainya jamak. Fadzkurullah kabeh. Jamak itu berarti orang siji tok. Pirang. Lah ulama dari sisi usul fikih itu melihat bahwa ini nilai jamak alias jamaiyah berarti bisa digunakan dengan cara bersama-sama. Fadzkurullaha adzkurkum waskuru ala ni'amihi yazidkum, dan bersyukurlah kalian semua. Maka ana tasyakuran, ana syukuran ki, ana syukuran ki. Karena dari dalil itu faskuru pada bersyukur sira kabeh. Ya. Lha sampean kon syukur dhewekan, kon zikir dhewekan ki potongane wanjuk. Udah gawe zikir bareng-bareng gue mesti ana sing kelayah. Nah, sing kelayah kuwe sing kecantol maling sing khusu. Sing khusu malu nimbuli sing kelayah. Artane kowe. Dan dari sisi lain artinya penarikan istimbatul hukmi itu bukan dari satu sisi saja. Mungkin dari satu sisi guru, dari sisi makna jamak, bisa juga dari sisi yang lain, dari makna-makna yang lain. Nah, itu tugas ulama mujtahid. Nah, kita wis matang kabeh dari melu, sing penting kanggo mantep. Nah, kanggo meyakinkan ya kita ngaji, ya mempelajari tahlilan itu apa, ini apa. Kecuali hari sampean wong lara kan ambil pusing, penting melu kiai NU aja. Ya semua beli kayak itu ya wes ya, bahasa melu-melu tok ya ora apa. Berarti wis orang anggap otak. Ya ora pengen mungut lah. Wa in kana lamun ana wa in kana lamun ana muhdas iku mimma iku setengah saking perkara ya bakang nolak. Ya bakang nolak apa mu'dhamu syariah. Apa dalika mengkono-mengkono mu'dhamu syariah iku liwajin lawan saben-saben arah bahwa mangkau tawi muhdas batilun batal wa dhalalun lan sesat. Sebaliknya ketika muhdas atau sesuatu yang baru itu ternyata dari segi apapun bikulli wajhin, dari berbagai macam sisi untuk istimbatul hukmi itu ternyata nggak ada yang cocok dari dalil ini, dari dalil itu, baik dari kesepakatan ulama, ijma'nya juga tidak ada, atau dikiaskan juga mentok semua, nggak ada yang cocok. Ya, elatnya apa, maklulnya apa, nggak ada yang sesuai. Ya itu baru batilun wadolalun, itu sesat, itu batal. Karena memang tidak ada benang yang bisa ditarik dalam penyesuaian istimbat hukmi dari sumber-sumber hukum. Al-Quran laka, yang hadisnya laka, kemudian turun lagi ke bawah ada ijma. Ulama ini sepakat dengan perbuatan ini, mereka pernah melakukan apa enggak ada. Kemudian semuanya butuh pemikiran. Nah, makanya mustahid dalam istimbatul hukum itu kan enggak mudah, dalam penentuan hukum itu kan enggak gampang. Malah bahasa Arab bisa bagi hukum dewek. Bahasa Arab bisa hukum dewek kan repot. Mau sing pasodaro bil fatwa kullu jahilin, ya, pirang-pirang wong bodoh pada ifta gawe fatwa.
Wa ingkang lamun ana apa muhdas iku mimma saking perkara tarojaat kang bolak-balik fi dalem apa al adillatu apa pura-pura dalil wa tanawalat hulan merkolehu ing ma apa subhatu subhat wastawat lan pada fi dalem apa al wujuh apa pira-pira wajah waktu birat maka den wilang-wilang apa wujuhuhu apa pira-pira wajah ma sama maka wate perkara tarojaha kang unggul apa mak mindalika saking mengkono-mengkono muhdas rojaat maka balik apa wujuh ilahi marima. Termasuk juga ketika muhdas sesuatu yang baru itu ternyata tarojaat fihil adillah diwolak-walik kayong di satu sisi ada dalil yang membolehkan mungkin ada sisi lain yang kemudian dilarang. Contohnya umpamanya pengajian umum, kita tidak bisa menepis. Nyatanya kan pengajian itu kan sering terjadi khalwah, percampuran antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Nah, percampuran laki-laki dan perempuan dalam syariat dilarang. Tapi pengajian diperintahkan orang, sholawatan diperintahkan. Jadi tarojaat bolak-balik satu sisi ini dianjurkan, ada sholawat, ada pengajian, membaca Al-Quran, nasihat macam-macam. Tapi di satu sisi tidak bisa kita pungkiri lagi, ini mesti terjadi. Nah, kalau demikian fama tarojaha min dalik maka u'tubirat wujuh harus terus diimbangi. Artinya kalau dipikirkan lebih mendalam lagi sisi-sisi itu, ayo ngomongan sisi-sisi itu ya. Artinya antara madarat karo manfaat itu memungkinkan mana ya. Kalau seandainya diteruskan akan menambahkan madaratnya atau tidak. Kemudian kalau seandainya dihentikan dianggap sebagai suatu yang haram, kemudian akan ada madaratnya atau tidak. Diputer otak ya ulama niku. Intinya fama tarajjaha min dzalika raja'at ilaihi. Ketika kemudian baik mafsadah maslahahnya itu akan muncul yang lebih banyak, itu yang kemudian dijadikan iktimad, yang kemudian dijadikan sebagai pegangan. Ya pengajian kayak gue sampai mikir dah aku pamit. Jadi ini mesti kan pengajian ini kan cara pengajian tak pirang-pirang. Ya, cuman kan masalah karo mafsadah kepribe. Nah, ya sampean kalau pengen kritis juga, cuman kan di komunikasi itu ora bisa ya kan. Ya usul fikih kenal orang mau. Ora payu. Ya ijma kias monggo. Wes melu bahas lagi pokoknya kiainya menang ya melu menang. Saya akan raka. Sampean wani protes sampean bisa dalil. Nah, umpama sampeyan dhewek pinter, kiai ngapunten kula mboten setuju, ya monggo ora usah. Iya. Sampeyan oli istilah berbeda dari ulama-ulama dalam satu hal, umpama berbeda boleh. Enggak apa-apa, asal sampeyan punya dalil sendiri. Al-mizanu as-sani wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.